bagaimana ngebangun kenyamanan. Kenapa sih? Kenapa penting gitu? Kenapa kenyamanan itu penting? Ketemu lagi sama gue Jackson di channel kesayangan kita, Ngonten Uhuy. Channel yang konsisten membahas hal-hal yang menginspirasi, membuka pikiran, dan memperkaya kesadaran. Teman-teman, di video kali ini gue akan ngebahas tentang bagaimana ngebangun kenyamanan. Bagaimana pasangan kita selalu ngerasa nyaman dengan diri kita. Bagaimana pasangan kita atau PDKT-an kita atau pacar kita atau pasangan kita itu selalu nyaman sama kita. Kalaupun udah nyaman, gimana kenyamanan itu terus termaintain gitu. Jadi pasangan kita tuh terus nyaman sama kita gitu. Kenapa sih? Kenapa penting gitu? Kenapa kenyamanan itu penting? Lu sadar gak sih? Di sebuah hubungan yang paling utama adalah kenyamanan. Itu menurut gue kenyamanan tuh paling penting dan paling utama. Gimana Bang Jackson? Gimana cara supaya pasangan kita nyaman terus sama kita? Yang pertama adalah jangan ngebuat pasangan lu nurunin level hidupnya gara-gara lu. Jangan. Lu lihat pasangan lu dengan sangat baik. Lu perhatiin dia, lu pasti tahu level hidupnya tuh ada di mana. Level hidup tuh bukan berarti kehidupan gua kotak-kotakin, yang enggak. Ya, setiap orang punya level kesadaran masing-masing ya menurut gua nih. Kesadaran setiap orang tuh beda-beda ya. Level kesadarannya gitu. Jadi contoh misalnya pasangan lo ini seorang dokter gizi. Level kesadaran dia terhadap kesehatan makanan, terhadap kandungan makanan pasti sangat sensitif gitu ya. Dia sangat tahu banget. Ya, lu harus buat dia nyaman dengan jangan lalu makan makanan sembarangan maksudnya ya nggak sehat gitu makanannya ya. Dia akan nggak nyaman ngelihat lu makan makanan yang nggak sehat gitu ya. Menurut lu mungkin biasanya, tapi menurut dia kan nggak. Kalaupun lu tetap mau makan makanan yang nggak sehat, setidaknya dia jangan tahu gitu. Atau jangan lu ajak dia makan makanan yang bikin dia tuh ilfeel gitu. Apain sih makanan kayak gini? Bukan berarti mencaci makanan, bukan ya. Tapi karena keadaannya seperti itu, cara lu menjaga agar pasangan lu tetap nyaman sama lu adalah ya dengan lebih concern ke makanan gitu. Ya apapun pasangan lu gitu. Kalau dia seorang atlet ya jangan bikin dia jadi nggak sehat gara-gara berhubungan sama lu gitu, gara-gara berpasangan sama lu gitu loh. Ya misalnya dia kan punya jam tidur ya. Jam atlet itu kan ya mungkin jam 9 malam harus udah istirahat 8 jam gitu ya. Lu jangan bikin dia chattingan sama lu malam-malam, jam 12:30 masih chattingan gitu kan. Dia jadi begadang gara-gara lu gitu. Jangan. Jadi lu harus jaga, gue sebutnya level hidup ya. Jangan ngebuat lu jadi downgrade gitu gara-gara lo. Kemudian yang kedua adalah jangan ganggu. Jangan ganggu ini hal yang penting. Jangan jadi pengganggu. Jadi setiap orang itu punya urusannya masing-masing. Selain berhubungan dengan lu, selain berpasangan dengan lu, pasangan lu pun pasti punya kehidupan lain ya. Pasti punya urusan lain. Dengan lu dia sebagai pasangan. Dengan orang tuanya dia sebagai anak. Dengan adiknya dia sebagai seorang kakak, dengan atasannya dia sebagai seorang bawahan gitu, dengan perusahaannya dia sebagai seorang karyawan. Jadi lu harus menghargai itu dengan tidak menjadi pengganggu. Misal dia lagi kerja nih, dia lagi menuhin tanggung jawabnya sebagai seorang karyawan gitu kan. Lu teleponin dia, lu chatting dia, yang ngebuat dia menjadi seorang karyawan yang tidak profesional pastinya kan ya. Yaitu yang disebut pengganggu gitu. Kita nggak tahu nih, lu nggak tahu apa yang dia rasain. Contoh misalnya lu telepon dia gitu, dia lagi meeting gitu kan, meeting yang misalnya ya meeting yang penting lah gitu. Tiba-tiba lu telepon, aduh ganggu banget sih, ngapain sih telepon gitu kan? Kan tadi gue udah bilang gue mau meeting gitu loh. Jadi jangan jadi pengganggu. Ya lu lihat sikon, lihat keadaan, lihat kondisi ya. Sikon itu kondisi ya, lihat kondisinya seperti apa. Misalnya dia mau ikut tes nih, psikotes, ngelamar di perusahaan baru gitu kan. Dia butuh fokus. Jangan lu bikin dia jadi berantem sama lu gitu loh. Ngebuat dia jadi mikirin lu gitu. Padahal harusnya pikiran dia itu 100% atau setidaknya lu tidak ngambil pikiran dia gara-gara lu sambil bete sama dia, lu marah sama dia. Jadi dia kan kepikiran tuh. Dia jadi nggak maksimal gitu pada saat dia mau psikotes atau mau dia mau tes atau mau apa gitu, mau lomba atau apa gitu. Lu harus lihat itu gitu. Jangan ganggu. Itu yang kedua kata kuncinya. Kemudian yang ketiga adalah jangan
lu menjadi hal yang ngebuat dia bosan. Lu harus maintain diri lu supaya tidak membosankan di mata pasangan lu gitu. Walaupun memang rasa bosan itu pasti ada ya, rasa bosan itu pasti hadir gitu kan. Tapi setidaknya lu harus menyadari bahwa gue nggak mau jadi sosok yang ngebosanin buat pasangan gue gitu. Sejalan dengan lu nggak mau jadi orang yang ngebosonin buat diri lu sendiri gitu. Jangan jadi pribadi yang monoton gitu. Karena pribadi yang monoton itu nggak menarik. Pasangan lu akan ada kemungkinan dia nggak nyaman sama lu ketika lu nggak berkembang, lu gitu-gitu aja gitu. Lama-lama dia nggak nyaman sama hal itu. Jadi lu harus berkembang. Jangan jadi pribadi yang ngebosenin. Contohnya dalam satu hubungan adalah, contoh misalnya biasanya lu kerja. Iya, pasangan lu tahu lu pagi kerja, sore pulang gitu. Jangan terus-terusan ngebagi hal-hal yang udah biasa lu bagiin sama dia. Gue kasih lu satu masukan, contoh misalnya, oke, lu kerja dari pagi sampai sore, tapi lu bisa sharing ke pasangan lu. Sayang, aku mau ikut ini nih. Aku mau ikut ini gara-gara ini, karena aku suka ini. Kira-kira gimana ya? Gitu. Jadi, ada bahasan-bahasan baru dengan pasangan lu. Aku lagi ngebangun ini nih sama teman aku. Ntar aku rencanain gini-gini ya. Jadi, itu tuh ngebuat pasangan lu berpikir, menyadari bahwa ini pasangan gue adalah orang yang ingin terus berkembang gitu. Bukan pasangan yang gitu-gitu aja, bukan pasangan yang monoton gitu. Jangan jadi hal yang membosankan. Untuk diri lu sendiri pun itu nggak baik ya. Jadi kalau lu mau terus dia ngerasa nyaman sama lu, teruslah berevolusi gitu ya, teruslah berproses, jangan berhenti. Gitu teman-teman. Jadi tadi hal-hal yang harus lakuin untuk ngebangun kenyamanan pasangan lu gitu adalah, yang pertama, jangan lu buat pasangan lu nurunin level hidupnya gara-gara lu. Yang kedua, jangan jadi si pengganggu. Walaupun dia pasangan lu jangan ganggu dia ketika memang dia sedang ada urusan di hidupnya yang lain gitu ya. Yang ketiga adalah, jangan jadi hal yang ngebosenin. Jangan ngebuat pasangan lu bosen sama lu. Jangan monoton, jangan gitu-gitu aja gitu. Itu tadi 3 hal yang menurut gue bisa ngebuat pasangan lu nyaman sama lu dan terus nyaman sama lu. Kenyamanan dia tuh ke-maintain sama lu gitu. Oke teman-teman, itu tadi tips dari gue Jackson tentang kenyamanan, tentang bagaimana kita membuat pasangan kita nyaman sama kita. Segitu dulu video dari gue. See you.